Islam kan ada samsiah gitu. Iya. Ngajar apa di UIT? Ada dikasih mata kuliah hadis. Hadis. Ya. Mata kuliah manajemen SDM. Oh, mana-mana aja lah ya. Mana-mana dikasih orang. Kasih yang itu. Berapa kali masuk seminggu? Berapa kali masuk? Saya 18 SKS. 18 SKS. 6 kali masuk. 5 hari itu ada masuk lah. Masuk terus ya? Nah, itu dokumen. Ya. Jika langsung. Teruskan bisa. Ramadan juga masuk kan? Dekat aja kalau punya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, adapun acara kita pada kesempatan kali ini yaitu tausiah dalam rangka tabligh akbar, yaitu perjalanan Islam pada tahun baru Syamsiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita ataupun buya kita yang ininya Ustaz Dr. Haji Ragib Jabari SHMA. Kepada Al Ustaz waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan. Amma ba'du, syukran jazilan ala mas'adatikum bil huduri fi hadzal masjid al muhajirin. Sawfa siru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Bapak Dr. Ghazali Sabi baru. Wah, masih panas. Mudah-mudahan Pak Dokter ini berkah ilmunya. Nah, jadi panutan masyarakat kita dan kita senantiasa mengikat ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati. Al-Muhajirin itu artinya orang yang pindah. Jadi bapak-bapak pindah semua hari ya. Kampungnya beda-beda Pak ya. Orang yang pindah, alhamdulillah. Tapi pindahnya itu dalam rangka lillahi ta'ala, maka dihitung sebagai ibadah. Perpindahan
yang dihitung sebagai ibadah lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk menjajah, bukan untuk hal maksiat, tapi untuk kehidupan lillahi ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita bicara tentang tahun syamsiah. Apa itu tahun syamsiah? Tahun ada dua macam perhitungannya menurut ilmu falak. Yang pertama tahun syamsiah, tahun berdasarkan matahari. Jadi bumi kita ini mengelilingi matahari. Matahari di sini, bumi kita di sini. Bumi kita mengelilingi matahari dalam waktu 365 seperempat hari. Jadi di bulan tahun syamsiah itu ada tanggal 28 seperempat bulan Februari. Cuma tak lazim. Kalau ditanya orang, tanggal berapa sekarang Ustaz? Tanggal 28 seperempat. Tak pernah orang menyebut seperempatnya itu. Maka seperempatnya itu ditambahkan setelah 4 tahun menjadi 1. Maka tahun menggenapkan 4 tahun menjadi 1 tahun, jadi 1, seperempat jadi 1. Tahun itu namanya tahun kehabisan. 1 tahun yang bisa dibagi 4 atau bagi 2. Nah, jadi bumi kita ini mengelilingi matahari. 1 kali keliling namanya 1 tahun. Dia berada kembali di tempat edar yang pertama. Maka tahun itu namanya tahun matahari, tahun syamsiah. Ada tahun yang kedua menghitung tahun namanya tahun qamariyah. Tahun qamariyah ini yang dihitung adalah perjalanan bulan. Qamar itu artinya bulan. Qamar surat yang ke-54 di dalam Al-Quran, namanya surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ini diteliti oleh Al-Hazin dan Al-Khawarizmi pada abad yang ke-8, melahirkan suatu prinsip qamar namanya kamera. Jadi kamera itu berasal dari bahasa Al-Quran. Kamera menjadi kamera. Bagaimana prinsip kamera? Prinsip kamera itu dia menangkap cahaya dari benda, bukan dia yang bercahaya. Nah, seperti itulah rembulan. Rembulan itu tak bercahaya. Jadi kalau kita lihat malam hari, terang ya cahaya rembulan. Tidak. Rembulan itu tak bercahaya. Yang bercahaya adalah matahari. Rembulan hanya sebagai kamera penangkap cahaya. Tapi cahaya itu dipantulkannya lagi ke bumi 30%. Nah, sehingga kita melihatlah seolah-olah rembulan itu yang bercahaya. Sebetulnya yang bercahaya adalah matahari. Jadi rembulan itu hanya memantulkan cahaya. Nah, jadi bulannya tahun Islam yang dihitung adalah perjalanan bulan mengelilingi bumi 1 kali keliling 29,5 hari. Nah, jadi Bapak Ibu, 29,5 hari rembulan sampai ke tempatnya semula mengelilingi bumi. Karena bumi lebih besar daripada rembulan. Jadi rembulan itu terkena gravitasi bumi, daya tarik bumi, maka dia mengelilingi bumi dengan lintasan elip dan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam dari kiri ke kanan. Kalau rembulan dan matahari bumi perjalanannya dari kanan ke kiri, seperti orang mengelilingi Ka'bah dari kanan ke kiri sambil membacakan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mengambil dari kanan ke kiri. Seperti itulah alam semesta ini berputar mengelilingi Ka'bahnya masing-masing. Jadi Ka'bahnya bumi kita ini apa? Matahari. Itulah Ka'bahnya, dia mengelilingi. Tapi bumi ini mengelilingi matahari tidak sendirian, bersama-sama dengan rembulan. Jadi rembulan itu mempunyai 3 keliling. Pertama dia memutari dirinya sendiri, rotasinya.
yang kedua dia mengelilingi bumi, yang ketiga dia mengelilingi matahari bersama-sama dengan bumi. Nah, itulah namanya satelit. Satelit itu artinya pengiring. Jadi dia mengiring kemana pun pergi bumi, diiringi oleh rembulan. Nah, itulah sejarahnya, yang mana disebut dengan tahun Syamsiah, yang mana disebut tahun Qamariyah. Tahun Syamsiah dipakai oleh orang Barat, orang Romawi, orang Yunani. Kalau tahun Qamariyah dipakai oleh orang Islam, oleh orang Cina, orang-orang Mesir, dan orang-orang di suku Inka di Amerika. Dia memakai perhitungan rembulan. Kenapa lebih tertarik menghitung perjalanan bulan mengelilingi bumi? Karena bulan berpengaruh kepada bumi dalam 3 hal. Yang pertama, pengaruh pasang surutnya air laut. Jadi apabila bulan itu penuh menghadap kepada kita, itu air laut naik. Kenapa? Ditarik oleh rembulan. Yang kedua, rembulan ini dia mengatur posisi bumi, kemiringan bumi. Dia memberikan cahaya kepada bumi di malam hari. Yang ketiga, rembulan ini berguna untuk mendampingi bumi supaya mengamankan bumi dari meteor. Nah, jadi sebagai satpam dia. Ketika bumi kita akan dihantam oleh asteroid atau meteor dari ruang angkasa, ditarik oleh gravitasi bulan, sehingga bulanlah yang kena, bumi tidak kena. Kenapa? Karena di rembulan tidak ada makhluk, sedangkan di bumi ada makhluk. Begitu sayangnya Allah kepada manusia yang ada di bumi. Dijadikannya rembulan sebagai pagar. Umpamanya bumi di sini, rembulan di sini. Begitu meteor datang ke sini, dikejarnya melalui daya tariknya yang disebut dengan gravitasi. Tapi ada juga yang terlepas dari rembulan. Kena rembulan, memantul dia, akhirnya jatuh juga ke bumi. Meteor itu ketika dia jatuh ke bumi, bumi punya daya tarik sendiri di kutub utara. Akhirnya tergiringlah benda yang besar tadi yang akan menghancurkan bumi, tergiring ke kutub utara. Akhirnya dia menabrak kutub utara. Ketika meteor itu menabrak kutub utara, di kutub utara tidak ada kehidupan apapun. Paling-paling penguin ada satu-satu yang di puncaknya itu, paling-paling ikan paus satu-satu. Tapi yang pada umumnya di kutub utara itu tempat lewatnya batu meteor itu tidak ada makhluk di sana, sehingga amanlah bumi ini dari serangan benda-benda liar yang ada di ruang angkasa. Kenapa? Karena benda pada ruang angkasa pada umumnya teratur. Disebutkan dalam surat Yasin ayat 38-39, dia katakan